Kali ini kita akan melihat video Abang TIJ ya. TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Teguh Iqbal Johar di channel Sampah Namun Bisa Didaur Ulang. Iya, sampah, namun bisa didaur ulang. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat siang juga untuk yang masih siang. Di kesempatan kali ini saya bertanggung jawab atas video yang saya upload tadi malam. Itu saya rasa saya yang pertama sekali mengupload suara di mana ada dua orang sedang berkomunikasi, sedang membahas terkait masalah jual beli nasab, dalam hal ini terkait Robitoh ya. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang pernah viral setahun yang lalu melalui belakang layar, yakni dari grup WA ke grup WA. Dan saya sendiri tidak tahu sumbernya dari mana. Tapi kalau misalnya kita sama-sama mentelusurinya, insya Allah kita akan tahu dari siapa. Siapa dengan siapa sedang berbicara. Nah, saya kenapa meng-up di publik? Karena saya tipe orang yang tidak suka ngomongin orang di belakang. Betul atau banget. ngomongin kejelekan sesuatu di belakang. Saya harus up. Pertama, sebenarnya saya lesana. Sehingga ini saya pikir saya up ke publik. Bahkan ada banyak sekali rekan-rekan di belakang yang sudah pernah mendengar rekaman ini. Cuman tidak berani up ke publik. Cuman yang mengomentari berbagai macam cerita di belakang layar. Jadi saya tidak suka dengan hal yang seperti itu. Ini mencatut Robitoh, lembaga pencatatan nasab habaib. Di luar daripada perkisruhan ini, mereka tersambung terhadap Rasulullah atau tidak, saya menepis itu semua. Saya di sini berhusnudzon. Anggap saja mereka beneran anak cucu Rasulullah. Jadi, yang saya simak dari rekaman suara ini adalah ada transaksi jual beli nasab. Ya. Mengaku nasab selain daripada bapak itu dosa besar. Apalagi mencatutkan nasab Rasulullah di sini. Nah, saya pikir ini harus saya bicarakan dengan siapa, saya bicarakan dengan ini, dengan itu, dengan si ini, dengan si itu. Saya lihat justru yang ada menyalahkan saya. Oh, kamu ini nanti jadi tukang fitnah, kamu nanti fitnah, segala macam. Jadi saya up aja ke publik. Biar semua netizen mendengar, biar pihak yang bersangkutan atau pihak terkait juga mendengar. Ya. Saya sangat berharap klarifikasi dari pihak terkait mengenai masalah ini, karena ini viral di belakang, bukan viral di sosial media seperti di YouTube, di Facebook, bukan, tapi di grup-grup WA. Jadi orang pada ngegibah Robitoh, oh begini begitu, mengambil kesimpulan sendiri. Makanya saya sangat berharap ini ada kesimpulannya. Dan saya juga menegaskan di sini, dulu ada orang yang mengancam kami dengan ingin menabok muka kami dengan buku hijau itu, buku nasab. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti channel ini ada setahun lebih yang lalu ada orang yang ngancam-ngancam kita nabokin pakai buku nasab. Cuman kita nggak membahas sampai ke sini. Kemudian ada juga ketika kami baca komentar bahwa Robitoh ada kecolongan, itu kami baca komentar ini untuk digoreng, seolah-olah kami memfitnah Robitoh. Nah, dan kami bukan tukang fitnah. Ya, jadi video ini, suara ini yang saya up, saya tidak tahu orangnya siapa. Siapa dengan siapa sedang berbicara, saya tidak tahu. Tapi saya punya inisiatif sendiri akan mencari tahu itu siapa. Saya akan meminta pertanggungjawabannya itu siapa. Dan tentunya saya tidak mewakili lembaga manapun
tidak mewakili instansi manapun. Jadi untuk instansi terkait atau untuk lembaga terkait, silahkan ditelusuri juga supaya berita ini tidak kemana-mana, ya, karena ini terkait nasab, apalagi nasab yang tercatut kepada Rasulullah SAW, nggak boleh main-main, ya, karena di dalam video ini, di dalam suara ini saya simak ada dua orang berkomunikasi, apakah di situ Habib atau Tabib. Nah, kita nggak tahu, wallahu a'lam, apakah salah satunya itu yang dipanggil Bib itu Tabib atau Habib, kita nggak tahu. Tapi ketika kita mendengar konteks pembicaraannya, kita dapat menyimpulkan bahwa itu Habib. Habib siapa itu? Siapakah itu? Jangan dipersekusi, cari tahu siapa, cari keterangannya siapa, dilindungi. Jangan dipersekusi. Oh, TIJ kenapa nggak datang langsung aja ke Robito bawa video ini, rekaman ini? Oh enggak. Saya tidak mau lagi berurusan dengan tabayun yang rasanya persekusi. Yang mengatasnamakan dirinya Habib. Ketika ketemu dengan kita bukannya berbicara secara fair. Kamu kenapa begini, kamu kenapa begitu? Saya begini, nggak ada. Langsung kita disalahkan. Kamu berani menghina habaib, kamu begini, enggak ada lagi, enggak ada cerita, ya, enggak ada lagi yang namanya tabayun rasa persekusi. Bukan saya orangnya. Kali ini perang pun jadi. Lapor polisi silahkan, saya nggak peduli. Ya, di video saya tidak pernah saya menyerang Robito, tapi bisa jadi mereka membuat fitnah ke saya menyerang Robito. Benar. Tidak pernah melakukan hal yang demikian itu. Bahkan saya bela, kalau misalnya ada permasalahan dengan Kiai Gimat dan segala macam, ya silahkan diselesaikan secara ilmu, bukan malah berseteru kayak anak kecil, malah membuat cerita-cerita halu. Alhamdulillah. Jadi saya ingin mempertanyakan beberapa hal terkait masalah ini. Apakah benar ada kecolongan nasab yang diperjualbelikan? Kalau ditanya sama saya, ini secara akal saya, naluri saya, feeling saya, terlepas dari apa yang saya ketahui di balik ini semua, ada nggak kira-kira TJ? Ada, saya yakin ada. Kenapa TJ yakin? Jangankan buku nasab, hadis Nabi pun ada yang palsukan. Jangankan cuman memalsukan cucu Nabi, yang ngaku-ngaku Nabi juga ada. Benar-benar, Pak. Ya, betul, ada. Betul. Tapi ketahuan. Ya, sehebat apapun kita menyembunyikan hal yang sifatnya bangkai, maka akan ketahuan. Kalau kalian tanya sama TIJ gimana menurut ente? Kalau saya ngomong di belakang layar, nggak ada ngaruh sama sekali. Jadi saya ngomong di depan layar. Ada nggak jual beli nasab? Feeling saya ada. Ya, iya. Yang tidak bisa dipalsukan adalah Al-Quran. Al-Quran, makanya kadang-kadang isinya dipleset-plesetkan. Ditarik sana, ditarik kemari, dicocok-cocokin. Tapi ayatnya nggak bisa dirubah-rubah. Ketahuan. Tapi kalau hadis banyak, hadis palsu banyak. Ya, hadis doif banyak. Apalagi buku nasab. Cuan, cuan. Tapi saya tidak mau di situ. Saya di sini berniat baik supaya tidak ada lagi di belakang layar desas-desus masalah Robito. Kalau kalian mau komplain Robito, depan layar, bersuara di depan layar, jangan di belakang. Ya. Dan ini video rekaman suara yang saya up tadi malam itu saya nggak tahu siapa orangnya. Ini adalah tugas dari pihak Robito, intelijen Robito yang akan mengembangkan masalah ini. Karena Robito kan ada intelijennya. Yang biasanya namparin orang, gamparin orang gara-gara ngaku sebagai cucu Nabi, ya kan? Tempeleng orang seolah-olah mewakili Robito. Kemudian ada si Mahdi itu ngaku-ngaku sebagai perwakilan Robito. Nah, silahkan ditelusuri ini. Jangan cuman bisanya ente PKI, ente Wahabi. Jangan cuman bisa itu, ente pembenci habaib, ente pembenci ulama. Makanya kita tidak bisa diskusi dengan gerombolan ini, saudara.
Ini untuk para habaib, apalagi yang terkait di Robito, PKI, ente Wahabi, ente pembenci ulama, ente pembenci zuriat Nabi. Barang siapa yang membenci anak cucu Nabi, sok paling merasa anak cucu Nabi di situ. Jadi nggak akan selesai, nggak akan ada titik temu. Mengedepankan ego, mengedepankan amarah. Jadi makanya kami main seperti ini. Nah, kami main seperti ini daripada nanti tabayun rasa persekusi atau persekusi berjudul tabayun, ogah kita. Tapi kalau saya telusuri ini siapa, insya Allah saya nemu. Nggak lama saya temukan orangnya siapa. Tapi saya nggak mau ikut campur. Saya hanya menunjukkan kepada pihak yang terkait bahwa di belakang layar ada rekaman suara yang beredar seperti ini. Nah, saya bukan cucu Nabi kok. Saya nggak kerja di Robito kok. Jadi saya nggak perlu bantu-bantu, nggak perlu. Nah, saya bukan siapa-siapa di sini. Saya hanya petani yang kebetulan numpang konten. Kalau misalnya video uploadan saya ini bermasalah secara hukum, silahkan saya diproses secara hukum supaya nanti terang menerang lagi. Untuk kalian yang memang benar melakukannya, siap-siap ku telanjangi satu persatu. Untuk kalian yang memang benar-benar dari hasil beli, gua telanjangin satu-satu. Ingat gitu, TIJ tidak pernah dendam kepada siapapun. Tapi rambut saya yang kalian putuskan yang jatuh ke lantai itu yang akan balas dendam ke kalian. Berapa banyak rambut saya yang jatuh ke lantai? Hah? Oh, saya nggak takut misalnya, nggak dapat syafaat, nggak apa-apa. Ambil syafaatnya buat kalian kalau cuman syafaat dari kalian. Saya tidak mengharap syafaat dari kalian. Apalagi buku nasabnya dari hasil jual beli, misalnya. Nggak mungkin. Saya harap syafaat dari orang yang buku nasab hasil beli. No. La. Tidak. Jangan kalian pikir saya bercanda. Saya serius dalam bercanda. Dan bercanda dalam serius. Ya. Begitu. Saya akan cari tahu. Tapi nggak akan saya beberkan itu siapa. Saya akan cari tahu siapa aja yang terlibat ini. Kalau memang benar. Kalau memang nggak benar, tolong klarifikasi. Ini nggak benar, ini fitnah. Karena di sini, di dalam video ini, di dalam rekaman suara ini menyebutkan ini di belakang, artinya ada oknum yang bermain. Bukan secara keseluruhan. Tapi kalau banyak yang terlibat, artinya ya keseluruhan juga. Mana ada kebetulan sering-sering. Itu profesi. Bukan lagi kebetulan. Bukan lagi khilaf. Ya. Pokoknya saya akan cari tahu. Kalaupun saya sudah tahu, saya diamkan dulu. Saya lihat siapa yang terlibat, baik yang jual maupun yang beli. Yang akan saya telanjangi dulu, yang beli. Yang udah sok-sokan, saya cucu Nabi, saya tampol muka antum dengan buku ini. Akan saya telanjangi itu. Ya? Iya, yang nggak bisa dirubah, yang nggak bisa ditambah Al-Quranul Karim. Dan hadis-hadis pun ada yang dipalsukan. Apalagi buku nasab. Bahaya ini, bahaya. Saya bertanya-tanya selama ini, benar nggak? Benar nggak? Ini udah lama. Rekaman suara itu udah lama. Saya pernah dengar dulu. Kemarin ada lagi. Ada lagi yang ngirim. Saya angkat aja lah. Daripada bertahun-tahun kalian cuma ngomong di belakang. Saya angkat aja. Biar yang bersangkutan tahu. Benar ada nggak? Gitu. Nah, ada nggak gitu? Tolong diklarifikasi. Karena di belakang layar ini sangat heboh sekali. Begini, begitu, aku akan begini. Awas kalau ketahuan. Cuma di belakang. Tolong up dong ke publik. Nggak berani. Saya up. Aman nggak? Aman, saya bilang. Sama saya, insya Allah aman semua. Ya.
Yang mati aja kagak aman, apalagi hidup. Mati kita aja masih dipertanyakan pertanggungjawaban, apalagi hidup. Makanya jadilah orang yang bertanggung jawab. Ya, walaupun kita nggak sanggup bertanggung azab, menanggung azab nggak sanggup, tanggung jawab wajib. Ini kemarin itu saya sempat berkelahi. Bukan berkelahi, saya sempat bicara masalah Robito ini banyak menguat. TIJ, apa urusan ente bahas-bahas masalah nasab ini segala macam? Apa urusan ente ngaku-ngaku cucu Nabi, pansos ke Nabi tiap saat, malah minta ngancam orang mukul pakai buku nasab? Ente siapa? Dan apa ini nama orang Ahwan pakai habaib. Masya Allah, Masya Allah. Ya, dia jual harga 100 juta. Ya Allah. Jadi itu terbongkar 50 nasab, bukan apa yang ngaku-ngaku habaib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi terbongkar langsung saya Dan zaman sini kemarin, dan saya pas kaji bidang drama. Kedua, 3 orang nama orang yang apa habiskan uang 5M. Masya Allah. Ternyata orang Jawa, orang Kristen, orang Ambon. Ngaku-ngaku habaib Ali itu. Orang Aceh ada nggak? Tolong, sebelum gua kulitin, ada nggak? Orang Banda Aceh, orang Aceh ada nggak? Ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada ya. Ada, tapi nggak ada. Entahlah, nggak tahu, nggak ngurus, orang urus. Barakba, ini woi macam-macam. Masya Allah, kok bisa gitu deh? Ya, dia apa ini? Ya, jalurnya dari belakang, bukan dari muka. Masya Allah, astagfirullah. Ada yang turunan, yang dia ngaku, saya turunan ini. Nasab inti, nama inti siapa? Namanya Abang bin Ahmad bin Ali bin Abdurrahman. Terus ternyata dia bilang, ya Allah banyak, 2 aja sudah dibuatin nasab. Oh antum dari ini diasupkan harga. Ini berani 100 juta, ini berani 200 juta. Masya Allah. Nah, di Jakarta banyak itu supaya dapat gelar habaib. Kalau sudah dapat gelar habaib bisa ibaratkan dawe kemana-mana. Bisa ke Kalimantan, ini saya habis. Masya Allah. Maaf, walaupun ini apa? Aku nangis tuh anak dia datang itu. Kalau sampai gini, akhirnya 3 orang yang ketahuan di Robito. Habiskan kurang lebih 5M. Dia dapatkan uang. Ini mengeluarkan lagi 50 nasab. Dengan catatan harga 200 juta satu nasab. Kalau satu nasab 200 juta kali 50 10M. Ya itu gampang nyari uang seperti itu. Ya Allah. Nah, alhamdulillah saya bongkar semua kemarin tuh. Ini sekarang tinggal di Sumar Tumpang ini bukan tempat yang bagus, ini tempat neraka ini. Memasukkan nasab. Sampai ada yang dari Hadramaut juga datang sana, tapi ya Allah tak mampu sudah habaib dijual belikan ini macam-macam lah. Jadi ini beredar di grup-grup WA teman-teman, grup WhatsApp ya. Saya nggak mau ngomong di belakang layar, saya up dengan tujuan pihak Robito untuk memberikan klarifikasi yang memang kalau misalnya ada keterlibatan supaya bisa berbenah diri, saya akan cari tahu orang ini siapa. Saya nggak tahu orang ini siapa, yang ngomong dengan siapa, Habib siapa, ngomong dengan siapa, saya nggak tahu. Kalau memang fitnah ini, ya kita harus buktikan kalau ini fitnah. Jangan sampai fitnah ini beredar di belakang layar. Tujuan saya seperti itu. Beredar di tengah-tengah masyarakat, tidak ada yang bertanggung jawab,
Siapa yang menjelaskan ini, siapa yang ngomong seperti ini. Cukup jelas ya statement dari Abang TJ ini. Pantesan di tahun-tahun sekarang ini banyak banget yang muncul dia mengatasnamakan habaib gitu. Ternyata di belakang ya emang sih belum begitu jelas, tapi sudah ada gitu, sudah buka gitu, jual beli nasab ya sekitar 200 juta. Parah sih, demi memasukkan nasab. Penyampaian dari Abang TJ ini ya, dia tuh abang NKRI ya, bisa dibilang abang NKRI. Jadi dia mencerdaskan masyarakat seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.